Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK hebat seluruh Indonesia? Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya M. Rijalinur SPD. Saya guru di SMKN 2 Amuntai. Pada semester ini saya mengajar di 8 kelas dan 7 diantaranya adalah kelas teknik. Pada jurusan teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, dan teknik alat berat. Dalam konteks pembelajaran, siswa laki-laki seringkali menunjukkan karakteristik yang sedikit berbeda dari siswa perempuan. Beberapa ciri umum yang muncul adalah siswa laki-laki cenderung memiliki energi fisik yang lebih tinggi, sehingga mereka mungkin memerlukan lebih banyak aktivitas atau jeda untuk bergerak selama proses pembelajaran. Namun, setiap siswa adalah individu unik dan ada banyak faktor lain yang mempengaruhi cara mereka belajar, termasuk lingkungan sosial dan dukungan dari keluarga. Saya sering melihat siswa saya merasa bosan dengan cara belajar yang itu-itu saja, atau mungkin kesulitan dalam memahami konsep matematika yang abstrak. Dalam era digital sekarang ini, saya menyadari bahwa siswa membutuhkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Salah satu solusi yang dapat saya coba yaitu saya bisa menggabungkan sebuah pembelajaran dengan sebuah asesmen yang menarik melalui media interaktif digital. Dalam video ini, saya akan mengimplementasikan bagaimana asesmen dan media pembelajaran interaktif dapat digabungkan secara bersamaan. Dan serta saya akan menjelaskan bagaimana manfaat dari media pembelajaran interaktif bagi siswa, guru, dan bagi saya pribadi. Coba bayangkan, Anda berada di dalam kelas, guru sedang menjelaskan materi, sementara siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Apakah suasana seperti itu sudah cukup untuk mendorong siswa agar aktif belajar dan memahami materi dengan baik? Bandingkan dengan situasi di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran melalui simulasi, permainan, atau video interaktif. Tentu saja pengalaman belajar akan menjadi jauh lebih menyenangkan dan bermakna. Meskipun terlihat menarik, implementasi asesmen dengan media pembelajaran interaktif tidak selalu mudah, namun juga memiliki sejumlah tantangan. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi yang memadai, seperti komputer, tablet, atau internet yang stabil. Ini dapat membatasi efektivitas media ajar interaktif. Tidak semua guru terampil atau terbiasa menggunakan media interaktif. Perlu ada pelatihan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pembuatan dan persiapan media ajar interaktif memerlukan waktu dan usaha lebih daripada metode konvensional. Guru harus menghabiskan banyak waktu untuk merancang, mengedit, dan memvalidasi konten interaktif. Mari kita lihat contoh konkret bagaimana asesmen dengan media pembelajaran interaktif dapat diterapkan di kelas dalam mata pelajaran matematika. Saya akan bercerita terlebih dahulu. 1 bulan lalu, saya diundang oleh BTKP untuk mengikuti kegiatan workshop pengembangan media pembelajaran interaktif di Banjarmasin. Banyak materi dari narasumber yang sangat menarik dan ingin saya coba praktekkan di kelas. Salah satu materinya adalah penggunaan aplikasi Storylin dalam pembuatan media pembelajaran interaktif oleh Bapak Ari Mursandi. Storylin adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat konten pembelajaran interaktif, terutama untuk e-learning. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan mudah menggunakan fitur drag and drop untuk menambahkan teks, gambar, video, kuis, dan elemen interaktif lainnya. Selain itu, BTKP juga menyediakan sumber aset media yang sangat banyak di website kawananimasiku.id dan contoh-contoh media pembelajaran interaktif yang telah dibuat mereka. Dari pelatihan tersebut, saya membuat media pembelajaran interaktif yang berjudul Dilatasi dalam Dunia Otomotif yang bisa digunakan di aplikasi Android siswa saya. Saya menyadari bahwa matematika adalah mata pelajaran yang dirasa sulit bagi siswa, dan di sini saya menggabungkan konten matematika dengan konten materi jurusan mereka. Diharapkan dapat menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan dan kontekstual. Dalam media pembelajaran ini ada berbagai fitur yang saya buat, baik itu materi, latihan, evaluasi, permainan, dan pengayaan. Pada fitur pertama, materi terdiri dari materi bacaan dan materi video animasi pembelajaran. Siswa yang memiliki gaya belajar visual dapat memahami dari materi bacaan, dan siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual dapat memahami dari materi video pembelajaran animasi. Pada fitur kedua, latihan siswa dapat mengasah pemahaman mereka dan menjadikan ini sebagai asesmen formatif selama proses pembelajaran. Selama siswa bermain fitur ini, sistem akan secara otomatis merekam jawaban mereka dan memberikan umpan balik yang instan.
Jika siswa salah, siswa dapat mengulanginya lagi sampai benar dan lanjut ke soal berikutnya. Pada fitur ketiga, evaluasi, fitur ini dapat digunakan sebagai asesmen sumatif, di mana siswa akan menjawab 10 soal dan sistem merekam semua jawaban siswa. Di akhir soal akan muncul umpan balik nilai dalam rentang 0 sampai 100. Dengan KKTP 70, jika siswa mendapatkan sama dengan 70 atau di atasnya, maka siswa dikatakan tuntas dan siswa akan diarahkan untuk menggunakan fitur permainan atau workshop atau menonton video pengayaan. Jika siswa mendapatkan kurang dari 70, maka siswa dikatakan belum tuntas dan akan diarahkan untuk kembali mempelajari materi dari awal. Pada fitur permainan yang saya namakan workshop, di sana peserta didik dapat memilah dan membedakan mana benda-benda yang memiliki sifat dilatasi dan bukan. Dan pada fitur terakhir, yaitu rem cakram, di sana peserta didik akan menonton video pengayaan tentang bagaimana sistem rem cakram. Fitur-fitur yang ada pada media pembelajaran interaktif ini dapat digunakan sebagai asesmen dalam pembelajaran. Untuk mengimplementasikan asesmen dengan media pembelajaran interaktif ini, ada beberapa langkah yang saya lakukan. Pertama, memilih media yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa. Kedua, membuat soal yang menantang dan bervariasi, serta pastikan soal tersebut dapat dijawab melalui interaksi dengan media. Ketiga, menggunakan data yang diperoleh dari asesmen untuk memantau perkembangan belajar siswa dan memperbaiki proses pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya himpun semua nilai yang mereka peroleh. Setelah mengerjakan fitur evaluasi dan didapatkan nilai rata-ratanya adalah 86, di mana nilai tersebut dapat dikatakan dalam kategori baik. Selain itu, saya juga meminta siswa untuk memberikan refleksi mereka terkait pembelajaran hari ini. Kemudian, ini tanggapan dan respon positif mereka. Permainan dalam pembelajaran interaktif yang dibuat Bapak Rijal sangat seru dan menyenangkan. Media pembelajaran interaktif yang dibuat oleh Pak Rijal sangatlah membantu saya dalam memahami materi dilatasi. Pembelajaran yang disampaikan Bapak Rijal sangat menarik dan saya sangat senang serta saya sangat semangat mengikutinya. Dengan menggunakan asesmen berbasis media pembelajaran interaktif, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, memahami konsep dengan lebih baik, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, guru juga memperoleh informasi yang lebih akurat tentang perkembangan belajar siswa. Suksesnya implementasi asesmen dengan media pembelajaran interaktif membutuhkan kolaborasi antara siswa, guru, dan pengembang media. Saya tidak ingin ilmu dan pengetahuan saya dalam membuat media pembelajaran interaktif berhenti di sini. Saya mengumpulkan rekan-rekan guru di laboratorium komputer dan membagikan praktik baik saya dan membantu rekan-rekan guru juga dapat membuat media seperti ini. Saya awali dengan materi tentang membuat naskah video pembelajaran, membuat video animasi pembelajaran, kemudian dilanjutkan pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Storelin. Dalam video ini, kita telah membahas pentingnya menggabungkan asesmen dengan media pembelajaran interaktif. Dalam perkembangan teknologi sekarang, media pembelajaran sangat mudah dicari dan ditemukan di internet. Berikut ini adalah media pembelajaran interaktif online yang dapat Bapak Ibu pakai untuk asesmen selain MPI Storelin, yakni Quizizz, Kahoot, Whatwall, Edufly, dan banyak lagi. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi siswa. Mengaitkan materi pembelajaran dengan hal kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dapat menambah pemahaman mereka dari hal yang abstrak dan sulit menjadi hal yang mudah. Asesmen dalam kurikulum Merdeka memiliki pendekatan yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka mengedepankan asesmen yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa dengan tujuan memberikan umpan balik yang bermakna dan mendukung proses belajar, bukan hanya untuk memberikan nilai akhir. Asesmen dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada evaluasi yang bersifat formatif, otentik, dan relevan dengan dunia nyata. Saya mengajak Anda semua untuk mencoba menerapkan asesmen dengan media pembelajaran interaktif di kelas. Mari bersama-sama menciptakan generasi yang cerdas dan kreatif dan mempersiapkan siswa didik kita menjadi generasi emas dan generasi hebat untuk Indonesia Maju tahun 2045. Indonesia Maju karena ada dedikasi dan semangat Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran dan asesmen terbaik untuk siswa dan siswi kita. Saya M. Rijal Inur SPD. Terima kasih.